Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadis Musrehan. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini mau menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, di antaranya sebagai berikut. 1. Sarana pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai suku bangsa, latar belakang sosial budaya, dan etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, sarana komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi nasional, baik antar daerah maupun antar budaya daerah. Ketiga, bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Keempat, alat berhubungan nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam berbagai kegiatan manusia, seperti dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk memperkuat bahasa Indonesia, beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Meningkatkan produksi konten digital dalam bahasa Indonesia. 2. Memperkuat kurikulum pendidikan dengan memastikan pengajaran bahasa Indonesia secara efektif. 3. Mengkampanyekan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi digital. 4. Berkolaborasi dengan industri teknologi dan digital untuk mengembangkan alat bantu bahasa. Hasil dan pembahasan. 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga dilakukan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di NKRI. Masing-masing mempunyai fungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Begitu pula sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan 4. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Materi yang kedua, peran dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks. Ipteks berkembang terus sejalan dengan perkembangannya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks yang didukung oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, seperti internet, email, e-business, e-commerce, TV, edukasi, dan lain-lain. Melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, perlu dipahami, dikuasai, dan dikembangkan
konsep-konsep ipteks modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya agar konsep-konsep ipteks modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing, yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya. Apalagi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penyebarluasan konsep-konsep ipteks modern itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kesimpulan materi yang saya sampaikan di atas adalah bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau tidak enak didengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.